memperbaiki setiap apa yang selama ini mungkin ada yang belum tepat ya. Terus latihannya jangan lupa ya. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah ya, tepatnya di Desa Patimuan. Nah, ini kampung halaman saya. Di sini saya sedang santai di belakang rumah sahabat-sahabat nih. Seperti biasa di dekat air sambil mancing. Gimana sahabat-sahabat semua kabar hari ini? Semoga di hari raya Idul Fitri ini sahabat-sahabat semua menjadi sosok yang lebih sehat lagi, lebih damai dan lebih tenang dalam segala hal yang positif. Ya sahabat-sahabat, kali ini Mas Arya akan membahas beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih ketika berkumpul dengan keluarga dan memiliki rasa takut yang berlebihan. Terkadang ketika Idul Fitri, penderita kecemasan itu takut, aduh besok kumpul-kumpul gimana ya Mas Arya, aduh besok banyak tamu gimana ya Mas Arya, aduh malam takbir suara takbir menggema saya takut Mas Arya, dan lain sebagainya. Memang orang memiliki kecemasan itu seperti itu. Beberapa orang ada yang sembunyi ya sahabat-sahabat, ada yang justru tidak berefek apapun, justru malah seneng. Ada yang memang tambah takut, khawatir dan cemas. Oke, tips yang pertama adalah terima. Jadi terima itu dalam artian karena momen itu sedang terjadi, jadi tidak perlu dihindari. Karena ketika dihindari justru akan menjadi mental block sahabat-sahabat. Jadi memang itu sedang terjadi, jadi harus menerimanya gitu. Nah, ketika sedang malam takbir ya boleh ikut takbiran gitu, dengan melafazkan takbir di rumah gitu, melafalkan ya, ataupun langsung datang ke musola gitu. Walaupun cemas, takut, beberapa orang ada yang memilih berbaur sajalah daripada takut gitu. Terus selanjutnya ketika berkumpul dengan keluarga, terkadang takut, aduh takut dibilang kurus, takut dibilang gemuk dan lain sebagainya. Terus terkadang ada yang takut ketika berkumpul tanpa alasan yang jelas. Sadari juga bahwa tidak perlu takut atas asumsi orang lain terhadap diri kita. Dibilang kurus, dibilang gemuk, tidak perlu takut ya sahabat-sahabat. Karena ketika kita menolak asumsi orang lain terhadap diri kita, ketika kita tidak menerimanya, itu justru akan menjadi beban. Oh kamu kok kurus, oh kamu kok kamu masih sendiri dan lain sebagainya. Itu akan menjadi ketakutan tersendiri ketika kita menerimanya. Jadi tidak perlu ambil hati, tidak perlu ambil pusing gitu. Jawab saja sebisa rekan-rekan semua. Atau dengan bercanda juga bisa. Oh iya nih tambah kurus, saya lagi ngalamin kecemasan, itu aja. Atau saya sedang ngalamin gangguan makan gitu. Jadi tidak perlu bilang ini itu yang nanti justru akan menarik orang untuk mendiagnosa Anda gitu, yang justru membuat Anda semakin takut. Ya sahabat-sahabat, selanjutnya latihan olah nafas ya sahabat-sahabat, itu tidak boleh putus. Jadi terus latihan olah nafas, terus beberapa ada yang mendengar afirmasi ketika pagi, siang atau sore hari. Nah, beberapa yang akan tidur ya mendengar afirmasi atau audio terapinya. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat, lakukan kesibukan. Misal di rumah sibuk bikin ketupat, nah itu bantu-bantu sahabat, bikin ketupat, bikin opor ya. Nah, yang masih sensitif terhadap makanannya yang terkadang membuat begat atau membuat kembung, membuat takut, itu boleh nyicipi tapi jangan terlalu banyak gitu, untuk
menetralisir apa ya, gejala-gejala psikosomatiknya, seperti ketika kembung langsung takut, khawatir. Nah, untuk mengantisipasi itu gitu. Selanjutnya sahabat-sahabat, ketika yang takut bersosialisasi ketika keliling warga sekitar, di rumah saja buka saja pintunya, biarkan orang yang datang ke rumah kita. Nah, kalau masih takut ya sahabat-sahabat, persiapkan diri, antara sahabat-sahabat berani menyambutnya atau memilih takut. Tapi kalau menurut Mas Arya lebih baik menyambutnya gitu. Menyambutnya sebentar, bilang aja masih masak di belakang gitu. Biasanya seperti ini, masih masak di belakang gitu. Padahal mungkin masih tiduran di kamar, itu tidak masalah. Yang terpenting sudah menyambutnya ya sahabat-sahabat ketika ada yang datang ke rumah. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat, Mas Arya, biasanya saya ketika lebaran kan kumpul keluarga, saya takut didiagnosa ini nih. Nah, ketika sahabat takut seperti itu, lebih baik berkumpul, menyapa, lalu sahabat-sahabat boleh menghindar di mana, misal menyendiri, misal di dapur sambil bantu-bantu masak, ataupun apa ya namanya, beberapa orang ada yang memilih kesibukan di luar. Jadi dalam artian begini, jalan-jalan ya sahabat-sahabat, ketika beberapa ada yang takut ketika berkumpul, dia izin akan ada rekan yang main ke rumahnya atau bagaimana. Nah, itu terserah Anda lah ya. Tapi yang jelas ketika mengalami kecemasan di momen-momen seperti ini itu memang sangat mengganggu sahabat-sahabat. Tapi sadari bahwa kita semua bisa melewati momen-momen itu dengan baik ya. Kita semua bisa melewati momen-momen itu dengan penuh sukacita. Kita bisa melewati momen-momen itu dengan hati yang benar-benar suci dan bersih. Nah, untuk sahabat-sahabat, di momen kali ini jadikan sebagai momen pengampunan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti, menyinggung dan lain sebagainya. Untuk rekan-rekan yang mungkin punya unek-unek terhadap orang-orang di sekitarnya, sampaikan lalu minta maaf. Sampaikan saja unek-uneknya misal. Itu tidak masalah gitu, agar batin kita lega, agar pikiran kita lega sahabat-sahabat. Ketika pikiran dan perasaan kita lega, dunia ini akan terasa indah sekali ya sahabat-sahabat. Dan di momen ini, momen yang sangat spesial untuk rekan-rekan yang sedang latihan puasa lagi pasca asam lambung. Jadi besok sudah bebas lagi, dalam artian makan normal lagi ya. Biasanya sahur, buka, besok udah mulai makan normal lagi. Nah, biasanya jaga berat badan ya sahabat-sahabat, agar tetap dalam kondisi ideal. Jangan sampai terlalu gemuk gitu, jangan sampai terlalu kurus juga. Tapi kalau kurus ya bantu vitamin gitu untuk nafsu makan, biasanya cepat naik berat badannya. Contohnya seperti vitamin-vitamin yang ada di TikTok Mas Arya di keranjang kuning, nanti dilihat saja di sana gitu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, mungkin sekian dari Mas Arya. Salam buat keluarga di rumah. Barangkali Mas Arya punya salah, punya hilaf dalam hal apapun, dalam pelayanan, dalam penyambutan, dalam bertutur kata, karena memang tidak satu atau dua orang yang ditangani ya sahabat-sahabat. Ini juga memang sedang kurang nyaman sebenarnya, sedang radang ya, sedang flu pasca mudik. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mudik, semangat, sehat, nanti berkumpul bersama keluarga, sehat lagi. Yang belum bisa mudik di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan bisa mudik dengan hati yang penuh sukacita, gembira, normal, senormal-normalnya lagi. Jadi Mas Arya, apakah ini bisa sembuh? Semua bisa sembuh lagi. Memang setiap orang berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung bagaimana ketepatan dalam pengobatan. Karena setiap orang berbeda-beda, ada yang minum ini sembuh, ada yang minum ini tidak sembuh, ada yang sudah sembuh nanti terpicu lagi oleh sesuatu, terpicu lagi oleh ini dan itu. Ada banyak faktor, jadi temukan faktor-faktor itu. Jika sahabat kesusahan, bantulah seorang profesional yang memang mengatasi hal semacam ini. Dan ketika diberi masukan, cermati dan kita beri nilai baru gitu dari setiap kejadian-kejadian itu. Karena tidak sedikit juga yang diberi, oh ini terpantik dari ini, itu memang beberapa klien tidak terima gitu. Tapi faktanya memang seperti itu gitu. Terkadang ketika kita sedang cemas, fokus kita pada cemas kita, bukan pada sumber cemas itu gitu. Dan itu sudah menjadi tabiat orang cemas ya sahabat-sahabat. Jadi kamu cemas awalnya ini karena ini kejadian ini gitu.
tapi enggak mas, sekarang saya karena habis makan santan. Nah itu makan santan itu kan hanya akibat, bukan sebab utama dari kita mengalami psikosomatik ya sahabat-sahabat. Nah mudah-mudahan dengan video ini rekan-rekan semua bisa memperbaiki setiap apa yang selama ini mungkin ada yang belum tepat ya. Terus latihannya jangan lupa ya sahabat-sahabat, olah nafas, afirmasi dengan radioterapi, sehingga sahabat-sahabat kedepannya semakin sehat lagi, semakin damai, dan di hari lebaran ini bisa berkumpul lagi. Semua sejatinya sehat, semua sejatinya baik-baik saja. Kita bertemu lagi dengan keluarga dengan penuh sukacita, normal senormal-normalnya, dan bisa mengatasi setiap sensasi yang numpang lewat, karena sejatinya kita semua sedang baik-baik saja, baik fisik. Kalau sahabat-sahabat takut tentang penyakit parah, sadari sejatinya fisiknya sehat walafiat. Hanya pikirannya yang perlu dilatih lagi untuk menerima asumsi-asumsi yang lebih positif, bukan yang negatif dari bacaan atau searching-searching yang sangat mengganggu sahabat semua. Oke, mungkin sekian dari saya, Arya Surya. Mohon maaf lahir dan batin untuk rekan-rekan semua, dan untuk teman-teman yang yang full puasanya sebulan, selamat. Dan yang masih bolong-bolong tidak masalah, karena puasa dalam kondisi seperti ini saya yakin itu tidak terhitung dalam hitungan dosa, karena apapun yang sedang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Saya Surya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bye bye.